Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Senang kita boleh jumpa pada pelajaran yang ke-10 dengan judul Suami dan Istri Bersama di Salib. Ayat inti Efesus 5 ayat 25-27. Firman Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, pada pelajaran ke-10 ini kita akan fokus pada Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33. Saya sangat rindu membagikan kebenaran-kebenaran dalam firman ini, dan hanya sebagian kecil dari firman yang saya sampaikan, saudara akan lebih banyak menambahkan ketika saudara akan baca di dalam pelajaran. Nah, mari kita siapkan diri kita untuk beberapa menit ke depan dan kita belajar bersama-sama. Jika kita membaca Efesus 5 ayat 21-33, sahabat firman, kita dapati keterangannya seperti ini, bahwa di zaman jemaat Efesus hidup zaman di mana laki-laki mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita. Akibatnya, sahabat firman, para suami bebas bertindak sewenang-wenang terhadap istri karena tidak ada hukum yang akan menjeratnya. Pertanyaan yang kita dapati dalam bacaan ini, apakah keluarga Kristen zaman saat ini masih mengikuti sistem ini? Jawabnya, sahabat firman, tidak. Bahwa keluarga Kristen tidak menganut sistem ini karena sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang diyakini. Nah, untuk mengantisipasi keadaan ini, apa yang Paulus katakan bagi kita? Kita dapat dalam bacaan ini bahwa Paulus memberikan dasar hubungan bagi suami istri. Apa dasar-dasarnya? Yang pertama, jawabnya seperti ini, bahwa suami istri harus saling merendahkan diri di ayat 21. Yang kedua, istri harus tunduk dan taat terhadap suami karena suami adalah kepala. Ayat 22-23. Poin rohaninya adalah seperti ini, sahabat Tuhan, bahwa hubungan suami istri Paulus jadikan analogi untuk menjelaskan tentang hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, sebagai kepala, sahabat firman, Kristus tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tubuhnya, tetapi justru memelihara dan memberikan pertumbuhan sehingga menjadi dewasa. Poin yang ketiga, bahwa suami sebagai kepala haruslah mengasihi istri, ayat 25. Oleh karena itu, sahabat firman, kasih Kristus kepada mempelainya, maka dia rela untuk mengorbankan dirinya bagi jemaatnya. Nah, dari penjelasan di atas, kita menemukan beberapa hal menarik. Yang pertama, sahabat Tuhan, bahwa Paulus tidak berbicara masalah otoritas atau kekuasaan, tetapi berbicara tentang cinta kasih suami terhadap istri. Poin yang kedua, hal yang menarik adalah Paulus tetap mengarahkan para suami untuk menjadikan salib Kristus sebagai patokan untuk bertindak. Poin yang ketiga, dan sahabat firman, Paulus mengingatkan untuk tunduk dan hormat pada suami yang mengasihinya. Poin rohaninya, sahabat firman, jika setiap pasangan suami istri Kristen memperlakukan prinsip ini dalam rumah tangganya, maka dapat dipastikan, sahabat Tuhan, bahwa tidak ada suami yang menindas istri dan tidak ada istri yang tidak tunduk dan tidak hormat kepada suami, karena mereka saling memperlakukan dengan penuh kasih sayang dan hormat. Sangat luar biasa poin-poin rohani dari pasal 5 ayat
21 sampai 33. Nah, mari kita lihat. Kalau begitu, apa relasi umat Allah sebagai suami istri? Nah, relasi gender ini lain dari relasi fungsi. Nah, perempuan sering direndahkan sahabat firman dan dilecehkan oleh laki-laki. Nah, relasi perempuan dan laki-laki yang demikian tidak benar. Mengapa tidak benar? Karena poin yang ketiga, di hadapan Allah laki-laki dan perempuan sama kedudukan dan haknya. Perempuan dan laki-laki memiliki relasi yang setara dan sederajat, ya, di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam keluarga, perempuan berfungsi sebagai istri, sementara laki-laki berfungsi sebagai suami. Kata kunci yang mengatur relasi fungsi suami istri adalah kata tunduk. Istri tunduk kepada suami, sementara suami tunduk pada istri. Ayat 21. Istri tunduk dengan menerima prinsip penciptaan bahwa suami adalah kepala istri. Nah, ini juga sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, demikian juga suami adalah kepala istri. Nah, istilah sama seperti ini penting dan sangat berarti. Artinya, saudara baca di dalam ayat 22 sampai 25, 28, 29 dan 33. Istri tunduk pada suami bukan karena adat istiadat sahabat firman, melainkan karena relasi Kristus dan jemaat. Nah, bentuk tunduk suami kepada istri diwujudkan dengan kasih. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat, demikian juga suami mengasihi istri. Nah, oleh sebab itu kita dapati sahabat firman dalam pasal ini, pasal 5 ayat 1 sampai 33, ada 3 kali Paulus menekankan kasih suami kepada istri dalam ayat 25, ayat 28, dan ayat 33. Dan Paulus harus mengulanginya berkali-kali karena mudah sekali sahabat tuna suami menyalahgunakan fungsinya sebagai kepala istri. Poin rohani dari keterangan ini adalah sahabat firman, bahwa model kasih suami tidak bersumber dari kasih yang berlaku dalam suatu budaya masyarakat, bukan kasih sentimental yang murahan. Nah, kasih suami kepada istri sama seperti kasih Kristus kepada jemaat, dan Kristus mengasihi jemaat. Karena Dia sangat mengasihi jemaat, Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk jemaat. Nah, sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, Kristus berkorban untuk jemaat karena jemaat begitu berharga di mata Kristus. Oleh sebab itu, dalam kehidupan praktis para pengikut Kristus, keluarga-keluarga Kristen, bagaimana kisah atau kasih suami kepada istri terungkap? Poinnya seperti ini. Suami memelihara dan merawat istri seperti mengasihinya. Artinya, jika suami tidak mengasihi, maka istri tidak perlu tunduk kepada suami. Poin rohaninya seperti ini, sahabat, bahwa tunduk dan kasih dalam Kristus serasi adanya. Nah, tunduk adalah karena kasih. Kasih yang memimpin terekspresi dalam bentuk tunduk yang berkorban. Nah, yang berikut, merendahkan diri di hadapan orang lain bukan perkara mudah. Karena itu berarti mengikis ego dan gengsi kita. Oleh sebab itu Paulus menganjurkan jemaat Efesus agar hidup merendahkan diri seorang kepada yang lain. Nah, bukan karena takut kepada orang yang derajat atau pangkatnya lebih tinggi, sahabat firman. Karena jika kita takut kepada orang yang derajatnya lebih tinggi, maka kita tidak akan melakukannya terhadap yang kita sebut berstatus lebih rendah. Oleh sebab itu, sahabat firman, kondisi yang Paulus anjurkan adalah kondisi di dalam takut akan Kristus. Nah, Paulus kemudian mengambil konteks pernikahan untuk memberikan contoh situasi bagaimana orang percaya harus merendahkan diri satu sama lain. Nah, dalam pernikahan Kristen ini memiliki komitmen, memiliki kewajiban dan tugas bagi dua pihak yang terkait dalam lembaga itu.
lembaga pernikahan sahabat firman sebenarnya merupakan perlambang dari hubungan antara Kristus dan gereja. Nah, oleh sebab itu seorang istri harus tunduk kepada suaminya sebagai kepala dalam pernikahan mereka. Artinya, ia harus menempatkan diri di bawah kepemimpinan suaminya. Gambaran tentang tunduknya istri kepada suami sahabat firman adalah tunduknya gereja kepada Yesus yang adalah kepala gereja. Maka sang suami harus menggambarkan kepemimpinan Kristus atas gereja dengan menunjukkan kasih dan pengorbanan diri. Nah, kita tahu bersama sahabat firman bahwa Kristus mengorbankan dirinya di salib bagi keselamatan dan pengudusan umat, yaitu gereja. Maka Paulus menyebutkan bahwa kasih suami kepada istri harus sama seperti kasihnya kepada tubuhnya sendiri. Oleh sebab itu Paulus juga menegaskan bahwa kasih suami terhadap istri seharusnya merefleksikan kesatuan Kristus dan gerejanya. Karena itu sahabat firman, kepemimpinan suami harus bersifat melayani, bukan otoriter atas nama status sebagai pemimpin. Maka suami dan istri harus merendahkan diri satu sama lain dalam takut akan Tuhan. Suami dan istri harus melihat keberadaan mereka bukan dari sudut pandang yang individualis, tetapi sebagai satu kesatuan. Sahabat firman diberkati Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menolong setiap suami, akan menolong setiap istri dalam rumah tangga Kristen untuk berperan dengan penuh kasih dan tanggung jawab, saling mengasihi dan saling menghormati satu dengan yang lain, dan tetap setia untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.